wudu, Allah Ta'ala tidak menyebutkan berkumur-kumur dan juga tidak menyebutkan memasukkan air ke dalam hidung. Ini menunjukkan berarti tidak wajib, tetapi itu hanya sekedar sunat. Arana perintah ni Nabi SAW indah sudah menunjukkan wajib. Bahada perintah ni Nabi sih tetapi menunjukkan sunat. Diperintahkan Nabi sembahyang tahajud, tengarung ulama mendokon ni sembahyang tahajud menunjukkan wajib. Diperintahkan Nabi misalkan sembahyang tarawih, tetapi indah dengan ulama mendokon tarawih itu adalah wajib. Oleh karena itu mazhab Syafi'i mengatakan tidak semuanya perintah Nabi SAW itu menunjukkan wajib. Termasuk dalam memasukkan air ke hidung ketika mau berwudu, itu tidak wajib, itu adalah sunnah dengan dalil di dalam Al-Quran ketika Allah Ta'ala wa idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Di mana ayat naginjangon sa kalimat pe indai dokon Allah Subhanahu wa Ta'ala nakinin menyinggung memasukkan air ke dalam hidung. On ma dalil ni mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. On ma. Kemudian selanjutnya wa fihi dalilun ala anna syar'iyyata ghuslil yadaini wa karahata ghamsihima fil ina'i qabla ghuslihima fil wudu. Yakni di son menjadi dalil bahwasanya disyariatkan memang membasuh tangan sebelum menjawab tiba basuh tangan tiba. Setiap modem dibasuh oleh tangan tiba. Memang di dalam kesehatan sangat dia dan diperintahkan dotongan. Karena memang betul ni dokon ni Nabi. Karena ketika modem iba kadang madabu teni cocok tu tangan ni bangasa dari iba. Atau kadang-kadang tangan ni manjamai ngabinoto, maka memang disyariatkan memasuh tangan. Onmah. Kemudian mazhab Syafi'i mengatakan tidak ada bedanya apakah itu di malam hari atau di siang hari. Yakni ngamarin berkuana modemi baik nakin na modemi di manyowak niari, di kotu niari, di borngin niari, asal bangun dari tidur maka disunatkan membasuh tangan. Tetapi sebahagian ulama mengatakan ndah nakon na modem borngin donengnya. So arana hadis ni Nabi SAW fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena ia tidak tahu di mana batat. Kalimat batat di dalam bahasa Arab itu digunakan di malam hari. Malam hari, bata itu di malam hari. Tetapi kalau kalimat nama tidur bisa siang, bisa malam. Tetapi kalau kalimat batat itu tidak ada kecuali menunjukkan di malam hari. Makanya sebagian ulama mendokon na mesti dibasuh, na dianjurkan dibasuh ketika borngin di bana modemi ya. Anggo arian di mana modemi nak si basin na masalah ini ya. Allah alam. Wan menombo ulama dalam memandang hadis. Tetapi yang benar itu sama saja. Baik itu siang maupun malam. Kenapa? Arana illa na jelas. Illa na jelas idokon Nabi sok na dokon illat sebabna ala na sebabna si basuh tangan. Sebabna jelas idokon Nabi fa innahu la yadari aina batat yaduhu. Karena ia tidak tahu di mana tangannya tertidur. Sarupo deh, bope borngin hari, bope siang hari, bana modem ngai bote tangan ni satu dia jam. Asal mana modem kalak nengarang beda deh. Maka memang yang paling kuat adalah mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Anma. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa fihi dalilun ala karahati ghamsil yadi fil ina'i qabla ghusliha thalathan idza qama minan naum. Di dalam hadis ini sebagai dalil makruh, yakni sekedar makruhnya. Makruh hukumnya apabila bangun dari tidur langsung nakinin kaya tu ko atu dia tu baki tu bakni aki pemasuki tangannya langsung. Makruh hukumnya di dalam mazhab Asy-Syafi'i. Makruh bukan berarti mardosa. Asalana sekedar makruhnya hukumna. So sekedar makruh arana ngana yakini tong adong di tangannya najis, dia yakin. Arana kata ni Nabi fa innahu la yadari. Karena bisa saja lah ya dari ia indah membuat, berarti indah yakin. Maka mazhab Syafi'i memandang hanyalah sekedar makruh memasukkan tangan ke dalam bejana yang berisi air. Tetapi anggota mazhab Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Maka Ahmad bin Hanbal rahimahullah di dalam masalah taharah beliau itu terkenal tasyaddud, keras. Sangat hati-hati sekali kalau mazhab Ahmad bin Hanbal.
Tetapi kalau dalam masalah jual beli, Ahmad bin Hanbal justru sangat terkenal memudahkan. Ada kelebihan di antara mazhab dengan mazhab yang lain. Anggo mazhab Syafi'i ada. Yakni indah pala nak koras tu, indah pala na atutong bisa di tengah-tengah. Tetapi anggo Ahmad bin Hanbal dalam masalah taharah keras. Maka beliau mengatakan berdosa seseorang apabila dia bangun dari tidur langsung memasukkan tangannya ke dalam air, berdosa. Aso, arana ilanggaria perintah ni Nabi, na menunjukkan ulah pemasuk kamu sebelum ibasumu jo pajolo. Anna mazhab bin Hanbal rahimahullahu taala. Kemudian selanjutnya wafihi dalilun alal farqi baina wurudil ma'i 'alan najasati wa wurudiha 'alaihi. Perlu itu boto. On karang-karang bahat kalak nasalon. Air apabila sedikit. Air yang sedikit di dalam mazhab Asy-Syafi'i itu adalah apabila tidak mencapai 270 liter. Yakni 2 kullah. Air di dalam mazhab Asy-Syafi'i apabila tidak mencapai 270 liter, maka itu disebut air yang sedikit. Ulama mengatakan, apabila itu air yang sedikit, kemudian misalkan adong nakinin pakaian nia namar najis, kemudian yobania pakaianon nakinin tu aikon, pakaianon tu aikon, on aikon menjadi najis. Dalilna hadis ni baca nakininan. Arana nakin Nabi SAW ulang dia lupa masuk kamu tangan nomu tu aiki. Berarti aso arana kemungkinan adong najis di tangan ni ba. Arana mulai pemasuk kemungkinan marnojis aiki. Ini maksud ni. Maka na perlu itu boto apabila adong pakaian. Kemudian pakaianon namar najis. Ipamasuk nakinin tu aik. Inda mencapai 270 liter. Maka air itu berubah menjadi air najis. Maka anak bapak ibu hati-hati ketika memasuk dia do mesin cuci. Onda di mesin cuci on pakaian on do narokan. Ndak aik do bonaroi. Ini dia naruh sebenarnya aik dia naruh sama pakaian. Mau tergantung. Kadang-kadang tong papuli jual aik baru pemasuki pakaian. Kadang-kadang tong pemasuki jual pakaian baru poroi aik. Memang tergantung juga. Maka anak lebih hati-hati. Anggo di mesin cuci ligi jual pareso nakinin pakaian mi. Anggo maaf, anggo dong nisi betul-betul najis, basuh jolo pajolo. Ini basuh baru pemasuk tu sih. Ulang iba ini menjadi najis sudah pakai ini. Anma atau setidaknya mulang asopat memasuna. Ketika nakin madung ibasu di dalam mesin cuci, setelah maka luar sudah isiram jolo pakai tangan ni bah. Aso karena suni dia so betul-betul bersih. Anma. Kemudian selanjutnya di sanwa fihi dalilun annal ma'al qalil yanjusu bi mulaqatin najasati. Dan hadis ini menjadi dalil apabila air itu sedikit kemudian jatuh kepadanya najis, maka air itu menjadi najis. Yakni bahas dulu sotik mengenai air sedikit, air banyak. Air banyak adalah apabila mencapai 2 kullah. 2 kullah itu 270 liter. Apabila 270 liter itu akan air banyak. Air sedikit apabila tidak mencapai 2 kullah, yakni tidak mencapai 270 liter. Fungsinya ibu atau perbedaan air banyak dengan air sedikit. Fungsinya adalah apabila air sedikit, seandainya nakinin madabu tu si najis, madabu najis. Misalkan nakinin diitingi ditingi kot diting na biasa lana uting maksudnya dokter uting kemudian air nasotik saya dia terseember mia on berarti nakinin aikon menjadi air najis, baik berubah nakin airnya warnanya, baunya atau rasanya itu menjadi air najis. Termasuk air nasotik. Bahkan seandainya pun ngana terida najisi. Misalkan nakin roh uting ikut cing iya, ini bawa ngateri dan najis ini. Tetapi apabila air nasotik nakinin itu tetap menjadi air najis, tidak boleh lagi dipakai. Tetapi apabila misalkan ia air banyak, air nabahat do, yakni mencapai 270 liter, yakni sadurum na godang, on seandainya madabu tu si najis maka italigi. Apabila nakin air nabahaton
tidak merubah yuwab icon, yakni lek muab aik do, lek suni do, dia muab najis. Kemudian idai icon, yakni lek son aik, son biasa, dia dai najis. Kemudian warna na lek warna ni aik, lek warna na biasa, dia warna ni najis. Apabila tidak terjadi perubahan dan dia air yang banyak, walaupun masuk di situ najis, air itu tetap bersih, boleh dipakai. Makanya misalkan ada eksibuhuan kan ek nabah dia mengalir bahat marjuta kullah marjuta liter. Maaf seandainya penakin ada kalak di juluan buang air besar buang air kecil adong najis dia otomatis sih. Tetapi ketika nakian aikon aik nabahat kemudian ilega air sibuhan inda namargoti ki ana zatna leksongan itu maka aik tetap dipakai sebenarnya aik nagoki. Tetapi kalau seandainya air yang banyak aik nagok saya nakinin sa eksibuhan ni masude. Tetapi maaf tibo-tibo sepakat nakinin yakni binatang-binatang na adong di padang lawasot. Sepakat kita jolo buang air besar di sudun di juluhan. Kemudian aik nabahaton nakinin marubah bau ni menjadi bau aiki bau ni najis. On bo penakin air banyak kia tetap dia menjadi air najis tidak boleh dipakai. Imada padilah na faedah na mengetahui perbedaan air banyak dengan air sedikit. Ringkasannya air sedikit apabila masuk ke situ najis, berubah atau tidak berubah zat air itu sudah menjadi air najis. Air banyak apabila jatuh ke situ najis kita lihat. Apabila tidak terjadi perubahan air itu tetap bersih boleh dipakai. Tetapi air banyak itu apabila berubah maka tidak boleh dipakai. On manakinin perbedaan antara air banyak dan air sedikit. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini wa fihi dalilun ala istihbab isti'mali alfazil kinayah. Pemodok nakinin dalil mula mangeci bah guri bah memang lebih baik do nakinin apabila agak kasar dia jegis ibege kata-kata gumen di ben bahasa-bahasa majas sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian law tayaqqana taharatuha bi tariqatin wa arada ghamsa qabla ghusliha wal asahu alladhi alaihi jumhuruhum annahu la yukrah. Kalau seandainya ngoti ba sun modem ni ba kemudian yakin ni ba bahwasana tangan ni ba na ias do yakin 100% takon na ias apakah nakinin ketika dicelupkan ni nakin tangan ni tu ai ki makruh de pesang indah. Wanak kini ini permasalahan ketika rahu ngai binoti sangat iya sangat indah makruh adong ngadokon haram. Kemudian masalah na on yakin dia ngoti sun modem ni iligi ceki tangan dia na ias do. Ahadun nakinin hukum non memasukkan air ke dalam memasukkan tangan ke dalam bejana. Di sini para ulama berbeda pendapat. Yang benar di dalam mazhab Syafi'i tidak dimakruhkan lagi. Yang nanggo mayakini ba ada pe? Arani peritakon Nabi nakin ulangi pemasuk tangan ni batu aiki benadong de kemungkinan adong di si najis. Ketika mayakini bang adong najis, iteli betul de dong najis. Maka nakinin tidak lagi dimakruhkan memasukkannya apabila sudah yakin indah dong najis. Wallahu a'la wa a'lam. Dua hadis. Kemudian hadis terakhir kita baca yaitu hadis yang keberapa ini? Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai. Pas mendodok euy. Sotik Abu Hurairah. Memang tong sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yabulanna ahadukum fil ma'id daim." Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian buang air kecil di air yang daim. Itu kan air daim, air naso. Alladzi la yajri, yang tidak mengalir. Summa yaghtasilu fihi, kemudian ia mandi padanya. Oh sebenarnya ngarung makarejonon. Angguna waras de bicara pikirna lagi. Akan tetapi lana asiban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kidok ni depe. Arana ketika zaman jahiliyah terbebas depe caranya alak. Apalagi aik di zaman ini kini termol depe. Kadang madang buang air kecil ya di si dan wal aik lik di si bisa depe maridi.
On dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama utamana mazhab Syafi'i mengharamkan buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dia air yang tidak mengalir bahat misalkan di arangan, yakni rura-rura di sini sore di syaikna. Tiba-tiba roh bayu iparo ya di si merdosa dia ngatole. Ditambah nakin mari di busede pesi tambana, sunai dokoni nabi madung buang air kecil mari di busede pesi martambah merdosa. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini maksudnya apabila airnya sedikit. Ini nautik do tolak ni rura-rura namek do. Kemudian buang air kecil lebih di si on dilarang don sampai haram. Akan tetapi kalau misalkan air yang banyak, so air nete gohok. Misalnya dia mah di kolam. Jadi nabi water park bagaikan mulai so air naik di kolam, adalah na hukum ni buang air kecil di si. Di situ para ulama berbeda pendapat. Sebahagian ulama melihat kemutlakan hadis walaupun dia air yang banyak selama air itu yakni diam tidak mengalir tidak boleh. Tinogok do ustaz ngana berpengaruh orang gusado dah. Ngupal tuli puluh alak kamu. Anggo sudah memahami natola sudah memahami. Oh nakaru deh. Maka mereka mengatakan itu diharamkan sebagian ulama. Kecuali katanya itu air laut. Air laut dah memang ngiraku air laut na mengalir deh. Dan asoi. Kemudian selanjutnya apabila air sedikit itu jelas ulama mengatakan diharamkan. Mula naso. Kemudian apabila itu air banyak ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan itu makruh dan ada yang mengatakan itu haram. Tetapi seharusnya dalam masalah lebih hati-hati betul. Lebih hati-hati, yakni nak sebeni. Aran nama makruh pero tinggal konon deh. Dia berwani-wani nama makruh dodingnya. Makruh tinggal konon deh sebenarnya. Aran nama meninggal kon nama makruh marpahalu di be. Kemudian selanjutnya dikatakan di si an-nahyu 'anil ightisali fil ma'id daimi bil gimbasi fihi. Larangan mandi di air yang tidak mengalir. Maka anak orang lo jegesnya adong disibak. Kemudian dilupat tu sih. Dia jegesi. Ara ketika marumi pari apalagi air na otikon air menjadi air mustakmal, air yang sudah dipakai. Apabila sudah dipakai tidak terpagunaon bibe, terpaksa mesapakon. Secara naluri, secara fitrah ni manusia yang materi dia dipakai aki merondam kondisi ngagi tebi memakai ni jom sudah ni deh, sepakon ni deh. Maka memang para ulama melarang ulang iba mariri nakinin yakni masuk ki batu baki. Ulama anggobak ne gorang, anggo menek biame dilarang oleh para ulama. La siyama al junubu utamanya bagi yang junub kata beliau. Apalagi tong na junub alak naik na marahadas besar ya. Git mariri dai penakin dibaki dilarang oleh ulama. Aso arana membain aiki anjadi musta'mal. Apabila menjadi mustakmal nggak bisa dipakai be. Apabila nggak bisa dipakai berarti tabzir sia-sia. Mubazir dalam Islam dilarang. Wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Janganlah kalian mubazir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan mubazir. Kemudian di sini dikatakan jawazu dzalika fil ma'il jari wal ahsan ijtinabuhu. Yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan buang air kecil di air yang tidak mengalir dan tidak menyebutkan air yang mengalir, datanglah ulama mengatakan berarti boleh buang air kecil di air yang mengalir. Jangankan buang air kecil, buang air besar petola di air yang mengalir. Makanya dia kesibuhuan ini ngamang. Nah terlarangi kadang-kadang terlalu terbuka terida aurat ide. Dia nak buang air kecil nenek larang. Anggo dia air na mengalir. Nah terlarangi kadang-kadang terida aurat. Isa jodoh. Maka memang kadang-kadang di kampung-kampung menombo do terbuka do paridian nalai. Mangu melani ibut kale goni jet kale goni bet kale nakin ahana onding-onding na lewat kala ulak pala baso. Tetapi kadang-kadang sehingga manusia lek malosok. Kemudian selanjutnya tetapi dikatakan Imam Al-Attar wal ahsan ijtinabuhu, namun yang paling baik menjauhinya.
yakni bope patola ulama dan nakinin buang air kecil di air na mengalir reaksi buhani anggo sugari bisa lek ipadao do nak peniningnya yakni anggo selami adong kamar mandi nakini tu kamar mandi musumani gimana maksudnya tetapi anggo indah dong tu sih maka pola bibe arana ni patola ulama deh cuman di sini ulama mengatakan melihat alirannya apabila kin alirannya na menek do to loko-loko di sini menek memang mengalir do te loko-loko na menek on dilarang ulama don. Soalan mulai na mek nak pengaliran na on memungkinkan nakin lek bisa marnajis. Kan dilarang ulama. Ne patulan ulama apabila nakin suang air sungai aik na bahat. Ang aik na men nak iben ni mengalir apa pipa bagi do na mengalir ustaz na mawiningnya. Pipa dari padalannya hindi bisa. Ana termasuk na menek tu dia nak pengaliran na dilarang oleh ulama. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihi al-idza wal i'tida. Ketika hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang buang air kecil di air yang tidak mengalir, on menunjukkan berarti arana bisa menyakiti anak. Karena ketika kena kin dirurai buang air kecil kosi, mata di dalam, robayo, ya git menjahit. Allah ngos sekedar menjahit. Minum bagi di sibiame. Berarti on menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada semua perbuatan yang membuat orang terganggu. Dilarang. Melakukan sesuatu yang membuat orang terganggu dilarang. Maka termasuk misalkan nakinin, maaf, memutar musik terganggu ambar balok dilarang deh. Dilarang deh, diharamkan ulama deh, jelas di fatwa ini. Arana la dororo wa la diror. Tidak boleh membuat mudarat alak terganggu. Obet toko ulok kosik mulibet kalak tua mudarat. Maka na iba Islam ulang iba man zolimi. Tetapi mulai zolimi alak iba ulang iba sipi do kondonde kita na zolimi di bado. Aun la darar wala dirar. Maka na segala sesuatu yang mengganggu ketertiban masyarakat itu diharamkan di dalam Islam. Anma. Kemudian selanjutnya di sini ikhtalafal ulama hal an-nahyu lit-tahrimi awil karahah. Yakni nak buang air kecil di tempat air yang tidak mengalir, sebagaimana saya katakan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan hanya sekedar makruh, ada yang mengatakan itu haram, tetapi yang paling kuat itu adalah haram. Oleh karena itu Syekh Al-Bassam mengatakan wa zahirun nahyi at-tahrimu fil qalili wal katsir. Kalau dilihat dari tekstual hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilarang buang air kecil baik nakinin di air yang banyak ataupun air sedikit apabila tidak mengalir, dilarang. Kata beliau kecuali di laut. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya waqtalabu fil ma'i alladhi yuballu fihi hal huwa bakin ala tahuriyatihi aw tanajjasa. Kemudian ulama berbeda pendapat. Ngabina itu ma terlanjur buang air kecil ya di sini. Apakah nakin airi menjadi najis atau tidak? Apakah nakin airi menjadi najis atau tidak? Di sini sebagaimana saya katakan tadi, pendapat yang paling kuat apabila air itu hanya sekedar tidak sampai 270 liter, maka otomatis air itu menjadi air najis, wajib ditumpahkan, tidak boleh dipakai lagi. Tetapi apabila misalkan banyak na mengalir mata air, na terus do mengalir, anggoon bisa dapat dipakai karena jelas lebih dari 270 liter. Wallahu a'la wa a'lam. Diraku Bapak Ibu tersusun majolo kajian ta ima di borngin nyarion. Mudah-mudahan adong manfaatna dihita sasudena, amin Allahumma amin. Insyaallah nagi ro berarti hadis papitu apa wana pada teh hadis yang ke-6. Wallahu a'la wa a'lam. Adong kira-kira pertanyaan? Deh. Pertanyaan tentang yang menurut apakah memang masuk kategori hadis ini? Nah, jadi on sebenarnya baru keluar don fatwa di MUI mengenai on, yaitu
membentaratak bagai di jalan umum. Sini bahasana membentaratak di jalan umum. Di situ pada dasarnya adalah dilarang, tidak boleh. Kecuali kan kecuali kecuali dengan akhir pertama adalah itu sudah diizin, dapat izin pemerintah. Anggodong lek izin pemerintah ngamang tidak masalah. Akan tetapi tentu saja pemerintah betul lang sembarang na mengalil izin. Anggo na sudong do alternatif na lain, membenakin macet panjang, sego ke regional, betul pemerintah mengalil ni. Karena pemerintah sebenarnya dia memben hukumi. Yang memben hukum cuma Allah Ta'ala dalam hukum syar'i. Nah, jadi makanya sesuai dengan fatwa itu dilarang, tidak dibolehkan. Kenapa? Karena itu mengganggu ketertiban umum. Di dalam kaidah bahwasanya maslahatul ammah muqaddimatun ala maslahatil khassah. Yakni kepentingan umum itu lebih utama daripada kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi itu misalkan do arani pesta, tetapi nakinna berlalu lalang kepentingan yang nagok umum. Makanya tidak boleh. Oleh karena itu di negara-negara yang maju, bahkan beberapa maju di Timur Tengah maju di Mesir, indah dong dapat tahu si pesta di karejoon nakinin di tempat umum. Selalu diadong misalkan sedia ruangan tertutup atau lapangan khusus di sisa jo masalah dok pesta tu si masude seharusnya nari gorima asal dong satu gor suni dak sistem nala makana sebenarnya seharusnya suni mah akan tetapi barangkali on ngapro taramalkon lektorus de pinamanu TV on manedo kon yakni dalam kaidah fikih ketika indah podong naket solusi on mungkin termaafkan dapian ara nang sodong do solusi sundi me yang membet pesta ya alaman dia ngadong ia pasti topi dalan sundi me baik wallahu a'la wa a'lam. Nah bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Maksudnya seperti itu. Jadi seperti kita bersama tadi juga saya selesai sholat langsung menegur anak-anak. Ini kan ayat-ayat ini saya lihat di masjid ini kalau sudah maghrib ributnya bukan main. Jadi bukan main. Dan saya memang sering gelisih karena saya merasa terganggu. Mohon maaf saya ilmu agama barangkali sangat rendah sehingga tidak bisa busuk saya yang sholat itu kalau sudah ribut anak-anak. Jadi sementara saya pernah dengar disampaikan Ustaz juga kalau anak-anak itu masih tidak kuat itu apalagi ini anak yang masjid orang tuanya tidak masjid. Alah. Kan gitu. Jadi maksud saya bagaimana Pak Ustaz perlakuan saya tadi dia memarahi anak-anak dan itu. Sampai saya bilang tidak usah datang ke masjid kalau hanya membuat ribut. Kan gitu. Kemudian begini Pak Ustaz kan kalau anak-anak ini sebelum dewasa tidak datang ke masjid itu tidak berdosa. Alah. Datang ke masjid malah berdosa. Artinya orang tua ini maunya pahamlah tentang ini. Jangan sampai anak mau pergi ke masjid. Apalagi nanti bawa anak kecil lagi di masjid ini lewat dari depan pintu gini. Kalau begini, boleh pada lewat dari depan gini. Jadi ini bagaimana Ustaz hukumnya supaya kita orang tua ini masing-masing paham tentang hukum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang ada hadis Nabi SAW, tetapi hadis ini bukan hadis sahih. Jannibu auladakumul masajid, dan riwayat jannibu sibyanakumul masajid. Kalian jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid, katanya. Hadis Nabi SAW. Namun di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW membawa cucunya ke masjid. Bahkan ketika dalam sholat beliau menggendongnya. Nah, jadi di sini makanya tidak mustahil ada dua hadis yang nampaknya kontradiktif, yakni bertentangan. Jadi di mana yang mau diamalkan gitu? Datanglah para ulama menggabungkan hadis karena ketika terjadi pertentangan antara hadis satu dan yang lain ada caranya itu. Saudara malkon aduana.
untuk mengamalkan dengan dia. Apabila memang daganak narotu masujiti betul-betul mengganggu orang yang sholat, kemudian indah terkendali, indah nasumbai kali memang mengganggu tu jannalai, indah masalah nakinin dilarangnya. Akan tetapi udah kondak memang betul-betul indah terajar, na mengaribut ko di masjid, bahkan na mengotori di masjid itu segala macam, indah masalah dilarangnya. Karena mengamalkan hadis Nabi, jannibu sibyanakumul masajid, kalian jauhkanlah anak-anak kalian dari masjid. Akan tetapi yang paling bijak sama sekali, kita itu jangan melarang anak-anak masuk ke masjid, tapi kita usahakan supaya mereka tertib. Mungkin jawab abik, enggak tertib pateh. Mulang memang enggak tertib berarti termasuk maksudnya. Karena masjid itu diciptakan, dibuat adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yudhkaru fiha ismullah, disebut padanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu tempat yang sangat mulia. Anggo membenakin ketertiban, ndak jaga selisih, ndak masalah dilarang. Akan tetapi dengan catatan nakinin larangan naik ulang kira-kira na menyebabkan ini mabir tu masjid. Bisa dah bah. Mungkin sampai hari kiamat. Ngari tu masjid itu biar okey orang penjolok bisa di masjid ni. Yakni malu-malu ni bamatongi. So ni pada Allahu a'lam. Jadi memang Arab adong di dasar ni. Adong sebagian dia tu larang dagang tu masjid, malaikat-malaikatnya Allah Taala dinding adong di dasar ni. Kemudian orang mandok dilarang ya adong juga dasarnya. Hadis Nabi. Maka iroji ulama tergantung keadaan nem semua ni. Apabila memang nasu terajar dan aku nama kotori di masjid nama guang-guang sembahyang, enggak masalah dilarang. Tidak masalah dilarang. Wallahu a'lam. Larang berakut jadi nakin panggilan ni Ustadz Hafiz nakin perkenalan jurnya memang lupa di minggu na lewat, dari minggu na lewat teh. Jadi perkenalan sebahagian mungkin ngapur membuat borarku adalah Sumar dan Hasibuan. Sumar dan Hasibuan alakna alak parapat. Alak parapat, kemudian tinggal di Sibuhuan ini di pondok pesantren Syekh Muhammad Dahlan Haywara, salah satu pembina di sini, walaupun ada pembina utama. Kemudian anggo pendidikan najolo di Sanawiyah Aliyah Haywara, di Sidau Sanawiyah Aliyah. Kemudian tamat sione tu Mesir, 5 tahun di Mesir. Anggo sanari alhamdulillah sedang kuliah di pembuat S2, tetapi soalnya selalu saya magit sidang jadi guru-guru kuna bahatan, salah satu memang aku diperkenal guru kuna bahatan deh. Salah satu guru yang paling berpengaruh itu adalah Al-Mukarram Tuan guru kita Haji Rahmat Hasibuan. Beliau itu salah satu orang yang paling berpengaruh dalam diri saya. Kemudian begitu juga Al-Mukarram ayahanda ketua MUI Haji Ismail, itu juga adalah orang yang paling berpengaruh. Bahkan beliau paling berpengaruh dalam hidup saya. Dan selain mereka berdua masih banyak lagi guru-guru saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga mereka. Amin. Allahumma amin. Anggo mengenai status madung menikah sada. Yakni sada daripada anak maksudnya. Ono aku perkenalan. Niraku tarsuni majolo, wallahu a'lam wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ladunya wa 'amalan salihan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ladunya wa 'amalan salihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله